Kapan jatuhnya talak tu Ustaz? Paling tidak ada dua sebab. Pertama ada niat, yang kedua ada ungkapan. Kalau tidak ada niat, tidak ada ungkapan, tidak jadi. Awak kadang-kadang Pak sakit hati ke bini, kata hati awak, dan talaklah paja aku lihat. Tapi tidak diungkapkan lah. Pelawan mana kan? Dia jauh dah umur dah. Awak kan mandi, minta kenanduk tak basuh dah. Cik makan awak, lak tangan kau tak pernah ada. Awak minta tambah, awak tadi buat panggil, tambah cik bantu dia lapor nasi lah awaknya. Tiap hari baca akak tadi. Pulang awak payah buka pintu. Dan talak pagi kalian bahasa kampung ni. Itu kalau belum diungkapkan dia belum menjadi talak. Nyo awaknya kok Pak. Perjalanan koko awak punya Pak. Tak ada orang yang tahu. Tapi hati-hati. Ada niat. Awak bau beg. Kata doktor, Pak, ini obat kalau bapak makan, bapak bisa linglung. Tingkat kesadaran bapak bisa hilang. Tapi cuma ikoh obatnya. Seketika ubek kau diminum, melayang-layang Pak. Nyo jatuhan talak kepada isterinya. Seketika nyo tak sadar tu. Maka itu talak jatuh Pak. Kan minum ubek Ustaz? Iyo. Kata ulama, kalau tahu awak ubek kau menghilangkan kesadaran, awak minum, jatuh talak, maka talak terjadi. Tapi kalau kata doktor kau ubek Pak, ndak ada dia sampai ke awak, hilang akal awak, talak isteri awak Pak, makanya indak jatuh. Begitu rentetannya Pak. Sekecil apapun itu dibicarakan dalam persoalan fikih. Boleh awak minum khamar, itu sebenarnya jatuh Pak. Lah joleh khamar ku pemabukan. Awak minum juga jatuh kan talak kepada isteri, maka jatuh. Salah tiga. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga jangan dipermainkan. Kalau sempat terlontar dengan kata-kata, maka fatal. Pertama nikah. Datang orang kampung ke rumah awak, dia ancak anak kau lepiak. Iyo teh. Tu mengecek lu apa kau mengecek ribut tu. Awak nikahkan sajalah. Jadi, maka terjadilah nikah. Menunggu gadang lah Pak. Kalau lah gadang nanti nulah suami isteri tu. Begitu simpelnya. Kalau lah terjadi wali mengecek sama wali, maka nikah terjadi. Jangan dipermain-mainkan. Itu nikah. Yang kedua, at-tolak. Jangan dipagar-agarakan. Sekali-kali kalau terungkap dengan kata-kata, maka ini jatuh. Hati-hati. Yang ketiga, ar-raja'ah. Rujuk. Saya tidak bercerita tentang konteks hukum di Indonesia. Makanya apa-apa ibu-ibu, kalau ada dulu talak awak jatuh, tidak pernah orang tahu, lantiankan sajalah anak baju ke rumahnya. Lagi pulang juga yo. Iyo, teragak udah pulang. Kau baju dah. Pulang udah lah. Iyo, lah rujuk tu Pak. Cuma awak yang tahunya. Tu makanya kalau talak tu jatuh bisa disembunyikan dulu, simpan. Tapi kalau lah tak buka sampai ke pengadilan, tu lain ceritanya. Itu nanti persoalannya, persoalan hukum negara. Harus diproses dengan hukum negara. Sudah sampai pengadilan tak ada proses, itu salah secara hukum bernegara. Itu makanya kalau masih awak sama awak, simpan saja, rujuklah dan simpan elok-elok di rumah. Berarti udahlah jatuh cik dia. Ia dah besok jadi buat-buat dia nak.
Awak sama-sama berfikir duk ke depan anak awak lah gadang-gadang ikon akan tu awak di akhirat. Simpanlah tu. Indak mesti pakai saksi, Pak. Cukup kita sama kita. Ada persoalan kinaya, Pak. Kinaya itu lafzun muhtamal. Ada kata-kata yang muhtamal. Muhtamal itu diragukan maksudnya. Antara baina makna wahid wa ghairi, antara satu pengertian dan makna yang lain. Ini yang payah, Pak. Pulang nak kau ke rumah orang tua kau le. Aku cari pun tak aku. Kalau mereka menyesal lambo menikah. Dulu pacar lambo waktu SMA rancak tak mereka dah. Kau fakta hidup, Pak. Banyak terjadi seperti itu. Menyesal saya menikah dengan kau. Lah pakai kau lah, Pak. Jatuhkah talak? Itu dia. Sedikit banyak. Kita mencoba mengevaluasi. Ini persoalan hukum keluarga. Kata-kata itu ada mengandung beberapa hal, Pak. Pertama, dia lafzun mustarok. Satu kata ganda makna. Dia satu kata ganda makna. Contohnya apa namanya? Wal mutalaqat yatarabbasna salasa quru'. Quru' itu artinya bisa suci yang dihitung dulu, bisa haidnya yang dihitung dulu. Makna gandah, Pak. Gandah maksudnya. Jadi itu disebut dengan mustarok. Yang kedua, ada kata-kata itu berbentuk tawatuk atau mutawati'ah. Satu kata banyak artinya. Banyak artinya. Contohnya, yadullah fawqa aydihim, tangan. Tangan Allah bisa bermakna kekuasaan Allah, bisa maknanya kudrat dan iradah Allah, bisa maknanya adalah kejayaan Allah, kekuasaan Allah, banyak. Itu namanya mutawati'ah. Mutawati'ah. Bisa yang ketiga, itu lapasnya adalah tadammun. Fala takullah ma'ufin. Jangan kamu ungkapkan cis pada orang tua. Di dalam eksistensi kata upin itu ada kata-kata menyakiti. Satu kata maksudnya lain. Ada kandungan yang lain yang dimaksud. Ini adalah bahagian-bahagian yang harus dicerna dalam konteks kebahasaan. Itu makanya ulama berbeda-beda pendapat, seketika terjadi talak. Dan talak kau sebanyak bintang di langit, bara jatuh nama. Banyak bintang di langit, talak 3. Atau dan talak 3 sekaligus, berapa jatuh? Begitulah Pak. Allah tu sangat mengatur hidup. Jadi ini bahagian dari kata-kata. Ada yang keempat namanya mutarodib. Banyak kata-kata satu artinya. Nisa, imro'ah, zaujah. Itu 3 kata cia artinya. Mutarodib. Ketika ulama memutuskan antara jatuh atau tidaknya talak itu, mengambil sebuah ilustrasi dari 4 kata ini. Talak itu bisa jatuh seketika diungkapkan oleh suami, bisa jadi melalui perwakilan, bisa jadi melalui wasail media, HP, bisa jadi melalui isyarat. Tolik, kamu tertalak. Redo enggak redo, ibu-ibu, habis sudah. Apa-apa kalau kau pulang copet. Sebelum 3 kali haid, pulang copet. Anti tolik, habis sudah. Farok tuki, awak laba bersah. Aku pisahkan engkau.
Habis tu Pak. Sarah tuki, aku lepaskan engkau. Jadi 3 kata-kata kau Pak, itu tak bisa dimaknai dengan yang lain. Kamu saya talak, kau sudah kupisahkan dariku. Yang ketiga, engkau aku lepaskan. Pulanglah awak ke rumah orang tua masing-masing Pak. Jangan lalok jumpa oleh Pak. Dikutuk oleh bumi menyumpah. 3 kata-kata ini tak diampuni. Kalau kau rujuk sampai. Ado kini nyola talak 3. Tapi tak bisa dipisahkan. Lah sama-sama mabuk kedua Pak. Nyola talak 3. Tak bisa dipungkiri lah. Tapi nyo pulang nyo. Yang perempuan tak mula berpisah. Ado kini Pak. Ado yang main belakang. Ang nikahi isteri yang boya kopitis 50 juta. Tapi 2 harinya jangan digaulinya kopiti 50 juta. Coba bayangkan Pak, akibat dari kata-kata. Padahal awak tidak ingin cerai. Kalau mengamuk awak Pak, adon ke pasar Panam tu dulu. Bayar mengopi talua dulu kan. Minum dulu. Bekok kalau angin tu baru hati ko pai mejen bagai ke bukit tinggi ke padang Pariaman bagai. Dibuk foto orang rumah ko. Dicalik no elok kan. Yang paling dahsyat tu apa foto anak dibawa. Tukar rumah tu Pak. Ditengok anak awak de pulang lapa anak. Besok pagi langsung dia ambil travel pulang balik ke rumah kan. Inilah persoalan rumah tangga. Atau melalui wakil. Ang pergi ke rumah. Kenapa Pak? Sampaikan ke isteri ambo. Ambo mentalak beliau jam 4 sore nanti. Datangnya ke situ Pak. Jam 4 sore. Bu, saya diberi hak untuk menjatuhkan talak oleh suami. Bahwa ibu ditalak jam 4 ini, maka ditunggu-tunggulah di ibu jam kau Pak. Kok dimatiin mana jam tu jatuh dia talaknya Pak. Bukan jam tu masalahnya. Kalau gitu mau matiin jam kau ya tak mau lah. Nyoba jalan kan. Tetap jatuh talak sekalipun wakil. Masuklah HP. HP kalau dikirim ke orang rumah, Dindah tersayang. Nyo pakai sayang, aku talak engkau dengan talak 1. Tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, maka jatuh seketika sampai kepada beliau. Tapi kalau lewat jam 4 tu, bagaimana Ustaz? Tadi kan katanya jam 4. Inilah akibat memahami konteks bahasa. Kalau tidak jam 4 itu, maka tidak jatuh talak. Kalau setelah jam 4, maka juga tidak jatuh talak. Itu sekedar pengembangan pendapat ulama. Kalau jam 4 nanti dia bilang, disampaikan jam 5, maka tidak jatuh talak. Oh, uang rumah kau pokak Ustaz. Tahu pokak Bu? Kalau kau tegur abang bekok, atau adik, kalau adik tegur abang 1 hari kau, adik tegur abang, jatuh talak. Dan perempuan kau pakak Pak, kurang mendengar. Dia sangko kalau tidak menegur, nyo tegur Pak, bang, jatuh ke talak. Tidak jatuh Pak, salah paham. Jadi sekali-sekali ibu-ibu kan tak apa pokak-pokak daripada jatuh talak. Jadi simak-simak. Kalau lah berang-berang kan unik tu Pak, ya unik. Tapi terjadi dalam siklus kehidupan. Dia ditagahkan pai kajayan, pai juga dia. Babali sepatu, babali ko. Jadi kalau adik pai kajayan besok pagi atau besok-besok jatuh talak. Abang ko berangnya membali sepatu ko atau kajayannya tu masalahnya. Harus minta pendapat kepada beliau. Abang berang kambo pai kajayannya atau membeli sepatu, ditagih ke abang tu. Maka awak hati-hati Pak. Awak
menjatuhkan talak seketika, melarangnya pekerjaan tu, membeli sepatunya itu yang masalah atau pekerjaannya. Tapi logika hamba membeli sepatu yang masalah di situ. Oi, dan jatuhan talak 3 sekaligus. Berapa jatuhnya Ustaz? Kalau dia ambil cik jatuh. Apa betul Ustaz? Antara talak 1 dengan talak 2 alur rujuk awak le. Awak dia belum rujuk, bagaimana mau menjatuhkan talak 2? Tu makanya ambil cik jatuh. Dan talak kau sebanyak bintang di langit, 1 jatuhnya. Apa-apalah ibu-ibu, kok andai kata terjadi sepanjang ini, evaluasilah apa yang terjadi dalam rumah tangga awak. Awak yang paling takut tu kan zina, jatuhnya nanti zina. Seperti tadi, menyesal saya menikah dengan kamu, jatuh ke talak? Tidak jatuh. Menyesal bukan berarti jatuh talak. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Kalau awak ragu, tetapkan hukum asal dulu. Asalnya suami isteri, tidak terjadi perpisahan, maka kalau tidak ada kata pasti, tetap nikah ada. Kalau ragu, tanya no. Cuman kalau dalam fikih disumpah suamiku, betulkah ini aku bermaksud tidak mentalak atau bagaimana? Baru-baru kemarin nyomain HP. Abang sudah beristri apa belum? Belum. Lah menikah abang? Belum. Ulang status abang bagaimana? Ya sendirian. Padahal lah babini kok. Lah beranak. Tak tahu malu kan? Malah kan jahit suami. Dia tipu ibu-ibu di rumah. Jatuh ke talak. Jadi rupanya sebelum tu lah jatuh talak 2. Tiba ketiga. Ketahuan dia isterinya. Pulang abang nyusi abang lah jatuhkan talak. Tak ada abang jatuhkan talak no. Gimana dia tahu? Dibuka-buka, tak buka lah cerita kau di WA. Kau talak 3 le kau bang. Mula-mula yang isteri kau siap menerima, artinya siap ditalak. Sudah itulah sama-sama mabuk keduanya. Datanglah bertanya kamu, jatuh ke talak? Tidak jatuh. Di situ itu tu ini bukan bermaksud menjatuhkan talak, tapi panduto. Panduto dik merayu orang pede, balindung-lindung orang rumah. Kan jahit tu. Jahit. Tak usah lindung-lindung, disembunyikan. Tapi dia bukan bermaksud talak. Seketika ditagi, menjatuhkan talak apa enggak? Enggak tu Pak, enggak lupa. Yang nyanyinya. Itu bukan menjatuhkan talak, tapi berselingkuhlah, kurang etis, tidak beretika. Dia sembunyikan istrinya, tapi tak bermaksud mentalak. Jadi talak itu memang sebuah ikhtiar. Ikhtiar. Inyo ndak ingin lain. Engkau kulepaskan pada orang tua kau. Kita pada hari cerai. Itu betul-betul hakiki talak itu. Tadi itu pelintir-pelintir namanya. Itu yang dimaknai dengan kata-kata tadammun. Ada maksud lain yang terkandung dalam kata-kata itu.